Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan sharing berikutnya, yaitu bagaimana kita memiliki alat untuk memahami semua informasi yang tersedia begitu masif di media sosial dengan visi-visi Qur'ani yang sudah Allah sampaikan sejak awal, sehingga kita tidak akan bingung dan tidak akan terseret kepada informasi-informasi yang tidak pada tempatnya. Pada bagian awal ini saya ingin menyampaikan pesan dari Al-Quran, yaitu pentingnya untuk memahami sejarah, dan kemudian akan dilanjutkan dengan nilai-nilai Islam wasatiyah, dan kemudian akan lanjutkan lagi dengan bagaimana bahaya klaim yang sejak dulu, sejak awal menyebabkan huru hara dan bencana dunia. Izinkanlah kami mengutip ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Inilah perintah dari Allah langsung, di mana kita wajib belajar dari sejarah supaya kita memiliki arah tuntunan untuk kehidupan ini dan tidak salah memilih dan mengambil keilmuan maupun jalannya akan kita tempuh. Bayangkan, dari yang sangat sama dan sangat mendasar, Allah menyampaikan kisah-kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Tanpa kisah-kisah itu, tanpa kisah Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah langsung sebagai manusia awal, barangkali kita akan mudah saja mengikuti teori Charles Darwin, di mana mengatakan bahwa manusia adalah berasal dari kera. Jadi orang yang tidak paham sejarah akan menjadi kehilangan ingatan, seperti anak kecil akan ikut saja siapa yang menuntun. Begitu kata Dr. Abdul Azim Al-Tayyib, ahli sejarah dari Mesir. Membaca kisah-kisah dalam Al-Quran tanpa bisa merefleksikan tidak bermanfaat apa-apa. Sejatinya dalam setiap kisah Allah tidak sedang bercerita tentang orang-orang yang sudah mati dan bangsa yang sudah punah, tetapi Allah bercerita tentang keadaan kita, masa depan kita, dan semua hal itu melalui sejarah. Begitu ungkap Dr. Roghib Al-Sirjani. Kemudian Grand Sheikh dari Mesir, Dr. Yusuf Qaradawi, menyampaikan bahwa memahami sejarah Islam membuat kita memiliki kecerdasan untuk memahami sunnatullah yang berlaku dalam setiap episode kehidupan. Dunia bukanlah surga, bukanlah tempat ideal. Di setiap episode kehidupan, Allah selalu menampilkan tokoh-tokoh yang melakoni peran baik, adil, bijak, dan atas kehendaknya pula ada sebagian manusia yang mendapat peran antagonis, peran buruk, perusak, maksiat, dan penindas. Itulah sunnatullah. Kita bersyukur apabila dengan rahmatnya kita mendapat peran yang baik, dan hendaknya punya kasih sayang yang dalam untuk memahami mereka-mereka yang kebetulan berperan antagonis, bukan untuk membenci dan untuk menistakannya. Demikianlah Al-Quran telah membekali kita bagaimana kita belajar di sejarah.
Kemudian berikutnya, bagian dari sejarah juga, kita akan membaca perjalanan Rasulullah dan para sahabatnya dalam menyikapi, menerapkan muamalah kehidupan baik dalam bernegara maupun bermasyarakat secara umum. Dalam Al-Quran, Allah telah menyampaikan bahwa umat Islam dijadikan sebagai umat wasat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Inilah pernyataan Allah bahwa umat Islam adalah umat wasat. Ajaran Islam adalah ajaran wasatiyah. Wasatiyah adalah ajaran otentik orisinal dari Islam, bukan kreasi dari ilmuwan zaman ini. Begitu kata Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi, mari kita ikuti bagaimana sejarah Rasulullah menampilkan bagaimana umat Islam, bagaimana beliau menampilkan sikap-sikap wasat menyikapi segala kehidupan. Beberapa tafsir mengenai al-wasat adalah antara lain, al-wasat bermakna pertengahan, kebaikan dan keunggulan. Jika kaum Yahudi dikisahkan sebagai kaum yang durhaka dan lalai terhadap kewajiban kepada para nabinya, mengubah kitab dan membunuh para nabi, dan Nasrani dikisahkan secara ekstrim mensucikan nabinya, menyembahnya sebagai Tuhan, maka Islam datang sebagai ajaran wasat moderat dengan umatnya yang cinta dan taat pada Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak sampai mengkultuskan dan menyembahnya. Sikap wasat para sahabat adalah posisi paling dicintai Allah, seimbang antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, antara material dan spiritual, dan bukan manhaj hulu atau ekstrim atau manhaj taktil yang meninggalkan untuk abai. Demikianlah sikap wasatiyah, ajaran asli dari Islam itu sendiri. Lalu bagaimana Rasul menerapkannya, memberi contoh teladan untuk kita semua? Secara singkat, Rasulullah Muhammad SAW sosok tokoh yang sanggup membawa bangsa yang awalnya egoistik, barbar, terbelakang, dan pecah dalam sentimen kesukuan, menjadi bangsa yang maju dalam segala bidang. Ini adalah pengakuan dari para ilmuwan barat, bukan sekedar klaim dari umat Islam sendiri. Di mana Rasulullah mengajarkan sistem negara yang madani di Madinah, negara yang menghormati, menghargai antara para rakyatnya, warga yang berbeda agama, ras, suku, dan keyakinan. Rasul mengajarkan sistem demokrasi, sistem yang mengajarkan penghormatan yang mulia kepada umat manusia, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Isra ayat 70 sendiri. Sistem yang mengajarkan prinsip demokrasi, yaitu musyawarah, sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 159, prinsip persamaan, surat Al-Hujurat ayat 13, prinsip keadilan, surat An-Nahl 90, dan prinsip kebebasan, surat Yunus ayat 99, dan tanggung jawab ayat surat An-Nisa ayat 59. Demikianlah demokrasi adalah titah dari langit, bukan kreasi manusia, karena Rasulullah adalah tidak pernah berkreasi sendiri selain wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah demokrasi baru Rasulullah perkenalkan di Madinah?
dan sebelumnya tidak ada? Jawabannya adalah kita bisa baca sejarah. Dan ini penting untuk kita pahami pada era masa kini di mana banyak orang menyalahgunakan pemahaman demokrasi. Dalam sejarah dicatat bahwa Plato pada abad 4 sebelum Masehi sudah mengenalkan demokrasi. Tapi hasilnya, ujungnya adalah semua anarkis dan merusak, sehingga para pengikutnya meninggalkannya. Apa sebabnya? Ternyata hanya satu. Demokrasi ala Plato adalah demokrasi yang tidak mengenal batas dalam menyampaikan pendapat di depan umum. Demokrasi tanpa adab. Dan itulah satu-satunya pembeda demokrasi yang gagal yang dibawa oleh Plato dengan demokrasi yang sukses yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi, mari kita pahami ini sangat mendasar bahwa demokrasi secara Islami adalah demokrasi yang menjunjung tinggi adab. Begitu penting adab bagi syariat Islam. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani dikatakan, min haqqil waladi alal walidi an yuhsina ismuhu wa yuhsina adabuhu. Maaf kalau mungkin salah dalam membaca teks hadis ini. Maknanya di antara hak seorang anak terhadap orang tua ialah mendapatkan nama yang baik dan pengajaran adab. Bahkan kemudian secara singkat beberapa ulama menyampaikan, sebagaimana Imam Ghazali menyampaikan bahwa tidak perlu diragukan lagi betapa urgensinya adab. Karena tanpa adab maka ibadah apapun dilakukan oleh seorang hamba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amalan qalbiyah, fi'liyah, qauliyah, semua harus disertai dengan adab. Dan sesungguhnya menghiasi amal perbuatan dengan budi pekerti yang baik di masa sekarang menjadi tanda diterimanya amal di waktu yang akan datang. Begitu kata Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adab Al-Alim wa Al-Muta'allim. Demikian pentingnya adab. Jadi kita bisa melihat bagaimana demokrasi yang sedang kita jalankan ini, kemudian kita bisa menyimak bagaimana saudara-saudara kita yang kebablasan menyampaikan, mencaci maki, baik antara umat Islam, antara warga negara, bahkan pada pemimpin kita dengan cara-cara yang di luar adab. Itu sudah di luar konteks dari Islam apabila kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu mari kita jalankan baik-baik, kita ikuti teladan Rasulullah SAW mengenai sistem demokrasi yang sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan pembeda antar demokrasi ala Plato dan demokrasi ala Rasul adalah dalam hal adab khusus dan menyampaikan pendapat. Demikianlah salah satu makna memahami sejarah dalam konteks demokrasi dan konteks wasatiyah. Kemudian dalam konteks wasatiyah sendiri, Rasulullah mencontohkan bagaimana hubungan antara para suku, para warga negara Madinah yang berbeda agama, Yahudi, Nasrani, Muslim dan lainnya, dengan ikatan piagam Madinah yang menghormati hak-hak antara warga negara dan mewajibkan semua warga negara untuk membela negara, mempertahankan keamanan negara dalam rangka untuk hidup berdampingan dengan damai. Bagaimana poin-poin Rasulullah mencontohkan adab dalam sistem kehidupan di negara Madinah? Antara lain, 1.
membangun negara dan memilih kepala negara adalah kewajiban syar'i. Demikian pentingnya Rasulullah SAW selain mendapatkan amanah dan mendapatkan wahyu dan syariat Islam, maka Rasul pun mendirikan negara. Apa pentingnya negara? Karena negara yang memiliki batasan wilayah, yang memiliki kekuatan, negara akan melindungi tegaknya syariat dalam melindungi warganya untuk mengamalkan syariat. Sehingga begitu pentingnya negara, sehingga Allah pun kemudian langsung menyampaikan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang sudah populer, yaitu kewajiban kita umat beriman untuk taat pada Allah, Rasulnya, dan pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah dan negara adalah merupakan setengah dari menjalankan misi kerasulan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang. Betapa kita saksikan bagaimana para kaum Yahudi dan lainnya yang tidak taat kepada piagam Madinah yang sudah menjadi kesepakatan bersama, kemudian secara tegas Rasulullah perangi sampai akhirnya kaum Yahudi sama sekali tidak ada di Madinah karena pengkhianatannya. Tetapi hal ini tidak mengurangi penghormatan dan kasih sayang Allah kepada kaum Yahudi ini. Dan yang paling puncak, selain ada contoh-contoh Rasul bermuamalah, yaitu melakukan kesepakatan bagi hasil mengolah tanah-tanah di Khaybar dengan petani Yahudi, Rasulullah pun bermuamalah dan menggadaikan baju besi kepada Yahudi. Rasulullah bermuamalah dengan mengambil pembantu dari pemuda Yahudi. Yang puncaknya adalah Rasulullah menikahi seorang putri dari Yahudi, yaitu Sayyidah Sofiyah dari keturunan Yahudi yang menjadi istri Rasulullah SAW. Inilah kombinasi antara ketegasan dan kasih sayang yang Rasulullah tunjukkan kepada umatnya. Yang kedua adalah keagungan pribadi Nabi Muhammad SAW. Ini penting, sejarah yang harus kita pahami, bahwa selama 10 tahun Rasul memimpin negara Madinah mengalami 9 kali perang terbuka dan 53 kali ekspedisi militer. Tetapi apa yang kita akan petik dari pelajaran ini? Bahwa Rasulullah berperang dalam rangka untuk menyampaikan cahaya tauhid dan merespon dari ancaman para suku maupun kaisar di luar Islam. Tidak ada inisiatif perang dari Rasulullah SAW. Dan yang penting, selama 10 tahun dengan perang 9 kali itu, yang terbunuh hanya 379 orang. Bandingkan dengan perang dunia pertama selama 4 tahun yang membunuh 15 juta manusia. Bandingkan dengan perang dunia kedua 6 tahun yang membunuh 60 juta jiwa manusia. Rasulullah pribadi yang agung. Jangan disalah tafsirkan sebagai yang senang dengan perang. Sangat mengenal perang. Bahkan dalam perang Rasulullah tanpa sengaja hanya ada lawan yang terbunuh, yaitu satu orang yang bernama Ubay bin Khalaf. Ini kisahnya khusus dalam perang Uhud, bahwa dalam kondisi terjepit Rasulullah kemudian akan dibunuh oleh Ubay bin Khalaf dengan segala baju perang yang lengkap, menaiki kuda, membawa pedang, menuju Rasulullah, kemudian refleks Rasulullah melebarkan tombak dan mengenai pahanya, dan dengan luka sekecil itu Allah kemudian menjadikan
penyebab dari meninggalnya Ubay bin Khalaf. Selebihnya Rasulullah tidak pernah membunuh musuhnya dalam perang. Inilah keagungan Rasulullah kemudian yang disimak oleh para musuh-musuh yang menjadi rasa takjub mereka, sehingga pasca Fathul Mekah terjadi utusan dari para kaisar, para kabilah-kabilah yang datang ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam karena kekagumannya dengan pribadi Rasulullah SAW. Itulah Amul Wufud, di mana ada 70 kabilah yang datang ke Madinah menyampaikan masuk Islam. Kemudian yang penting juga bahwa Rasulullah selain mengalahkan musuh adalah memuliakan musuh-musuhnya. Ini penting sekali untuk kita pahami bahwa misi dakwah Rasulullah memang menghadapi musuh-musuh yang menyerang Islam dan menundukkan mereka dengan cahaya tauhid. Tapi Rasul tidak pernah menghinakan mereka. Rasulullah memuliakan mereka setelah dan sebelum itu tanpa pernah menghinakannya. Ini ditunjukkan setelah istiqomah dalam Fathul Mekah, dalam penaklukan Yahudi Madinah, dalam penaklukan Romawi Kristen oleh Rasul dan para sahabatnya, di mana pasukan Islam selalu melindungi musuh-musuh, memuliakan, menjaga gereja-gereja, salib-salib di Palestina, di Mesir, di tempat lainnya, di tempat menaklukkan oleh pasukan Islam. Ini kemudian yang Allah tidak sembarangan ya menyampaikan, menyanjung dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khulqin azim. Begitu agungnya akhlak Rasulullah SAW, di mana separuh dari misi dakwahnya adalah menaklukkan musuh-musuhnya, dan separuhnya adalah disempurnakan dengan memuliakan para musuh-musuhnya. Sehingga tatkala sahabat bertanya saat Rasulullah sudah kepayahan akan dibunuh, sudah luka parah oleh pasukan musuh di medan Uhud, kata sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa supaya Allah menghancurkan kaum kafir Quraisy, musuh-musuh kita?" Rasul menjawab, "Inni lam ub'ats la'anna wa innama bu'itsu rahmatan." Bahwa sungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi diutus untuk memberi rahmat. Jadi Rasulullah begitu kasih sayangnya, tidak pernah berdoa jelek untuk musuh-musuhnya, apalagi untuk kaum muslimin, apalagi dengan melukainya, dengan menyakitinya. Doa pun di hati pun tidak pernah ada terbersit untuk mendoakan jelek, tetapi dengan penuh pandangan kasih sayang, pandangan syakofah, pandangan yang menolong dari kegelapan tauhid maupun menolong dari keseluruhan duniawi. Demikian kiranya materi kedua ini dalam penyampaian kali ini, yaitu menegaskan tentang pentingnya pemahaman sejarah dan meneladani sejarah-sejarah dalam Al-Quran yang Allah sampaikan, maupun sejarah-sejarah yang Rasulullah torehkan sepanjang pemerintahan Islam dalam masa kehidupannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.